Halo semuanya, kembali lagi nih bersama kami Sederet Info. Pada video kali ini, aku akan ngebahas salah satu film animasi Jepang karya Hayao Miyazaki yang berjudul Spirited Away. Film karya Studio Ghibli ini juga sudah memperoleh banyak sekali penghargaan loh. Salah satunya pernah meraih piala animasi terbaik pada Oscar 2003. Bahkan film ini juga mendapatkan rating yang lumayan besar dari Rotten Tomatoes yaitu 8,6. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke alur ceritanya ya. Tapi sebelumnya kami peringati dulu bahwa video ini mengandung spoiler berat. Dan untuk kalian yang penasaran, bisa simak video ini sampai selesai. Eits, tapi jangan lupa juga untuk klik dulu tombol subscribe dan tanda loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Film ini berkisah mengenai seorang anak perempuan bernama Ogino Chihiro yang pergi bersama kedua orang tuanya untuk pindah ke rumah baru mereka. Dalam perjalanannya tersebut, ayah Chihiro mengambil jalan pintas dan menemukan pintu masuk ke sebuah tempat. Orang tuanya bersikeras untuk menjelajahi tempat aneh itu, meskipun Chihiro dengan keras menentangnya. Ketika mereka masuk dan menemukan sebuah warung kosong yang penuh dengan makanan, orang tuanya pun langsung menyantap makanan tersebut tanpa tahu siapa pemilik warung itu. Awalnya orang tuanya menawari Chihiro makan, namun Chihiro punya firasat yang tidak enak sehingga dirinya memilih untuk pergi ke sebuah tempat pemandian umum yang megah. Di sana dia bertemu dengan Haku, seorang bocah lelaki misterius yang memperingatkannya untuk pergi dari tempat itu sebelum hari mulai gelap. Chihiro yang mendengar hal itu kemudian berlari menuju orang tuanya. Namun anehnya kedua orang tuanya sudah berubah menjadi babi yang sangat rakus. Dan di tempat itu pun juga dipenuhi dengan roh-roh bayangan yang sedang berlalu lalang. Terlihat juga kedua orang tua Chihiro yang sudah berubah menjadi babi dipukul oleh roh bayangan layaknya orang yang sedang mengusir hewan menjijikan. Chihiro yang tak tahu bahwa babi itu merupakan kedua orang tuanya pun berteriak mencari ayah dan ibunya. Hingga akhirnya Chihiro berusaha untuk keluar dari tempat itu. Namun sayangnya jalan menuju keluar sudah dipenuhi dengan air sungai, sehingga Chihiro terjebak di dunia roh itu. Tidak lama setelah Chihiro menangis, tubuh Chihiro menjadi tembus pandang, dan kemudian anak laki-laki bernama Haku tadi muncul lagi dan menyuruhnya untuk makan makanan dari dunia roh tersebut agar tubuhnya tidak menghilang. Karena merasa kasihan, Haku kemudian mengatakan kepada Chihiro agar dirinya harus bekerja di dunia roh. Karena menurutnya hal itu merupakan satu-satunya cara agar Chihiro bisa bertahan hidup di tempat itu. Haku kemudian membawa Chihiro ke sebuah tempat pemandian untuk bertemu dengan roh laba-laba bernama Kamaji. Sayangnya Kamaji menolaknya dan menyuruh salah satu stafnya bernama Lin untuk mengirim Chihiro ke Yubaba, seorang penyihir sekaligus pemilik pemandian tersebut. Yubaba awalnya menolak hingga akhirnya terpaksa menerimanya karena Chihiro bersikeras terus memohon kepadanya. Setelah Chihiro menandatangani kontrak untuk pekerjaan itu, Yubaba kemudian mengganti nama Chihiro menjadi Sen. Karena nama aslinya sudah diambil oleh Yubaba, Chihiro sedikit demi sedikit mulai melupakan dirinya sendiri. Dan Haku kemudian memperingatkannya bahwa jika dia benar-benar melupakan dirinya sendiri, dia akan tinggal di dunia roh dan terjebak selamanya. Pada hari pertama Sen bekerja di pemandian, dia bertemu dengan roh pendiam berwajah putih bernama Noves. Dengan polosnya dia membiarkan makhluk itu masuk ke pemandian. Hingga saat berada di dalam, makhluk itu pun langsung menghilang. Tidak lama Sen mendapatkan tugas untuk membantu melayani arwah bau dengan tumpukan sampah dan kotoran yang ternyata itu adalah roh sungai. Di sana Sen melayani roh sungai yang bau itu dengan menyiramnya dengan air yang lumayan banyak. Karena pelayanannya yang sangat baik, roh sungai kemudian menghargai pekerjaan yang dilakukan oleh Sen dengan memberi Sen sebuah pil ajaib. Yubaba yang melihat itu kemudian memuji hasil kerja Sen dengan mengatakan kepada pekerja-pekerja lainnya agar bisa belajar dari Sen. Keesokan harinya, Sen terbangun dan melihat bahwa semua orang telah pergi. Sen yang merasa aneh kemudian pergi keluar hingga tiba-tiba dirinya melihat naga yang kemudian terjatuh ke kamarnya karena diserang oleh burung-burung yang terbuat dari kertas. Naga putih itu ternyata Haku, dan burung kertas itu ternyata Zeniba yang merupakan kakak kembar dari Yubaba. Haku yang saat itu terluka parah kemudian kabur ke kamar Yubaba di lantai atas. Mengetahui hal itu, Sen kemudian berusaha mengejar Haku untuk menolongnya tanpa mengetahui bahwa ada salah satu burung kertas yang mengikutinya. Singkat cerita, sesampainya di tempat Yubaba, Sen melihat Haku yang sedang sekarat.
Saat Sen menghampiri Haku, tiba-tiba saja burung kertas yang bersembunyi di punggung Sen kemudian berubah menjadi nenek-nenek yang mirip dengan Yubaba. Dan ternyata itu bukanlah Yubaba, melainkan kakak kembarnya bernama Zeniba. Di sana Zeniba muak dengan kelakuan bayi Yubaba bernama Boh dan langsung merubahnya menjadi seekor tikus dan menggantinya dengan 3 kepala penjaga bernama Kasira. Selain itu, Zeniba juga kemudian mengubah burung peliharaan Yubaba menjadi lalat agar tidak bisa melaporkannya kepada Yubaba. Zeniba kemudian memberitahu Sen bahwa Haku sakit karena dia telah mencuri segel sihir darinya dan menelannya. Zeniba juga memperingatkan kepada Sen bahwa segel emasnya yang dicuri dan dimakan oleh Haku dilindungi oleh sihir kuat yang bisa membunuh Haku jika dia tidak memuntahkannya. Sementara saat Zeniba dan Sen berbicara, Haku kemudian sadar lalu melarikan diri dengan tergesa-gesa, hingga membuat Sen dan dirinya terjatuh menuju tempat Kamaji. Di sana Sen kemudian langsung memberikan pil ajaib yang dia dapatkan dari roh sungai kepada Haku, hingga akhirnya Haku memuntahkan segel yang sudah Zeniba peringatkan sebelumnya dan sebuah gumpalan hitam. Sen pun kemudian menginjak gumpalan itu dan berhasil menyelamatkan nyawa Haku. Saat Haku berhasil kembali ke bentuk manusianya, Sen memutuskan untuk mengembalikan segel Zeniba dan meminta maaf atas perbuatan Haku. Kamaji yang mendengar hal itu kemudian memberikan tiket kereta kepada Sen agar dirinya bisa sampai ke Zeniba dengan cepat. Namun sebelum perjalanannya, Yubaba yang saat itu tidak tahu bahwa sebelumnya kakak kembarnya datang, kemudian menyuruh Sen untuk menghadapi Noves yang saat itu mengamuk di pemandian. Di sana Sen dengan berani memberikan sisa dari pil ajaib kepada Noves yang akhirnya membuatnya memuntahkan orang-orang yang dia makan sebelumnya. Dan akhirnya juga membuat Noves berubah ke ukuran normal dan sikapnya yang lemah lembut. Singkat cerita, Sen, bayi Boh, burung Yubaba dan juga Noves pergi bersama ke kereta untuk ke tempat Zeniba. Ketika Sen tiba di rumah Zeniba, dia meminta Zeniba untuk memaafkan Haku karena telah mencuri segel dan meminta maaf karena membunuh gumpalan hitam itu. Zeniba yang mendengar hal itu kemudian menjelaskan kepada Sen bahwa gumpalan hitam itu bukanlah miliknya, melainkan merupakan sihir yang dibuat oleh Yubaba agar dirinya bisa mengendalikan Haku. Ya, di sini kita bisa tahu bahwa Zeniba yang merupakan kakak kembar dari Yubaba ternyata memiliki sifat yang baik. Bahkan ia juga menyediakan makanan untuk Sen dan memberi Sen sebuah ikat rambut yang dilindungi oleh sihir. Nah, di sisi lain Yubaba terlihat sedang marah-marah karena Sen sudah mengizinkan makhluk perusak bernama Noves masuk ke tempat pemandiannya. Ditambah lagi Sen sudah pergi tanpa seizinnya dan malah meninggalkan kedua orang tuanya. Haku yang mendengar hal itu kemudian mengatakan kepada Yubaba bahwa bayi Boh menghilang dibawa oleh Zeniba. Yubaba yang marah mendengar hal itu kemudian meminta Haku untuk membawa bayi Boh pulang. Haku kemudian mengatakan bahwa dirinya akan membawa bayi Boh pulang dengan selamat, namun dengan syarat Yubaba harus membebaskan Sen dan kedua orang tuanya dari alam itu. Setelah Yubaba menyetujuinya, Haku kemudian mendatangi Sen ke tempat Zeniba dengan wujud naga, dan di sana pun akhirnya Sen dan Haku bertemu. Karena kebaikan Zeniba, Zeniba mengatakan kepada Haku bahwa dirinya tidak akan menyalahkan perbuatan Haku dan malah menyuruhnya untuk melindungi Sen. Hingga akhirnya Sen dan Haku pun pergi untuk kembali ke Yubaba. Sementara Noves memilih untuk tinggal bersama Zeniba dan membantunya menjahit. Saat dalam perjalanan, Sen kemudian teringat bahwa saat kecil dirinya pernah jatuh ke sebuah sungai dan secara misterius dirinya selamat tanpa cedera. Kemudian Sen mengatakan bahwa nama sungai itu adalah Kohaku dan sungai itu adalah dirinya. Haku yang mendengar hal itu kemudian berubah menjadi anak laki-laki dan berterima kasih kepada Sen karena sudah mengingatkan namanya yang selama ini sudah dicuri oleh Yubaba. Setelah momen yang mengharukan itu, mereka pun akhirnya tiba di pemandian dan Haku meminta kepada Yubaba agar dirinya menepati janjinya untuk membebaskan Sen dan kedua orang tuanya. Yubaba kemudian menyuruh Sen agar menebak dengan benar di mana orang tuanya dari sekumpulan para babi-babi. Jika Sen berhasil menebak, Yubaba akan langsung melepaskan Sen dan orang tuanya dan membiarkan mereka kembali ke dunia manusia. Sen pun akhirnya mengatakan bahwa tidak ada orang tuanya di antara para babi-babi tersebut. Karena Sen berhasil menebak, Yubaba pun kemudian langsung membebaskan Sen dan mengembalikan nama aslinya yaitu Chihiro. Haku kemudian mengantar Chihiro dan mengatakan bahwa dirinya harus melewati batas antara dunia manusia dan dunia roh. Dan jika Chihiro sudah berhasil keluar, Chihiro akan langsung bertemu dengan kedua orang tuanya di luar. Haku juga mengatakan kepada Chihiro bahwa dirinya akan berusaha pergi dari tempat itu dan akan bertemu dengan Chihiro suatu hari nanti.
Singkat cerita, setelah Chihiro melewati dasar sungai yang sudah kering, Chihiro kemudian bertemu dengan kedua orang tuanya yang sudah menjadi manusia. Namun anehnya mereka tidak mengingat bahwa dirinya telah berubah menjadi babi. Mereka bertiga pun akhirnya keluar dan melihat bahwa mobil mereka sudah dilapisi debu dan dedaunan kering yang menandakan bahwa mereka sudah pergi dengan waktu yang lama. Scene akhirnya ditutup dengan Chihiro yang melihat ke arah belakang untuk terakhir kalinya dan akhirnya meninggalkan tempat itu. Ya, itulah alur cerita dari film Spirited Away. Gimana nih menurut kalian? Kalau menurut aku sih, film ini mengajarkan kita untuk jangan berlaku tidak sopan di tempat manapun. Dan aku juga berharap akan ada sequel dari film ini, entah dengan alur cerita yang mirip-mirip dengan Alice in Wonderland atau film semacamnya. Ya, karena seperti yang kita tahu bahwa sebelumnya Haku berjanji akan bertemu dengan Chihiro di dunia manusia, dan kita juga belum mengetahui siapa sebenarnya anak laki-laki bernama Haku itu. Oke, mungkin hanya itu alur cerita dari film Spirited Away. Dan jika kalian punya masukan atau saran film lainnya, bisa beritahu kami di kolom komentar ya. Jika kalian suka dengan videonya, bisa share ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.